Justru karena prakteknya susah, makanya dibuatkan teori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan gua, suara-suara pengganggu wajah-wajah membosankan, Algin DP. Hari ini gua pengen ganggu waktu kalian dengan membahas teori versus praktek. Kenapa ini perlu gue bahas? Pernah nggak sih kalian dengar, halah itu mah cuma teori, praktek mah beda sama teori. Teori mah kagak ada gunanya, kagak bisa dipraktekin di lapangan. Hey, tunggu dulu. Memang kita sering dengar kalimat-kalimat kayak gini, apalagi di lingkungan kerja. Tapi emang bener kalau teori nggak bisa dipraktekin. Memang sih teori sama praktek beda, tapi bukan berarti teori nggak sebanding dengan praktek. Nah, sebelum kita bahas, gue pengen kasih tahu dulu apa itu teori, apa itu praktek. Menurut KBBI, praktek adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut di dalam teori. Sedangkan teori, pendapat yang didasarkan pada penelitian, penemuan yang didasari data dan argumentasi. Ketinggian bahasanya. Oke, kita bikin simpel lagi. Kenapa teori itu bukan cuma teori menurut gua? Karena teori itu berdasarkan sesuatu yang sudah pernah dilakukan. Misalnya di bidang sains, mereka melakukan penelitian terlebih dahulu sehingga terbentuklah teori. Artinya apa? Artinya mereka yang membuat teori harus melakukan pekerjaannya terlebih dahulu, barulah bisa dibentuk teori. Nah, gimana dengan lingkungan kerja? Di lingkungan kerja, kita sering dengar antara teori dan praktek dibeda-bedakan. Lebih cenderung mengagungkan praktek dan mengkerdilkan teori. Menurut gua, kenapa ini bisa terjadi? Salah satu faktornya ketidakmampuan orang dalam menjalankan praktek sesuai dengan teori. Alah, gini aja, yang penting selesai. Ngapain repot-repot? Teori mah gampang, prakteknya yang susah. Justru karena prakteknya susah, makanya dibuatkan teori. Teori ini sendiri merupakan hasil dari praktek-praktek yang sudah dilakukan, sehingga terbentuklah teori dari praktek-praktek tersebut yang bertujuan menjadi acuan untuk praktek-praktek berikutnya. Bingung ya? Sama nih, gue kasih contoh. Kita memiliki sebuah tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut, banyak pilihan-pilihan jalan dan pilihan-pilihan alat transportasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, dicobalah pilihan-pilihan jalan tersebut dengan kombinasi alat transportasi yang sesuai. Setelah dilakukan banyak percobaan, disimpulkanlah di mana jalan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut dengan dikombinasikan alat transportasi yang paling sesuai. Dan itulah yang dianggap sebuah penelitian yang dijadikan sebuah teori agar orang-orang berikutnya tahu bagaimana mencapai tujuan tersebut dengan cara yang paling efektif. Kemudian orang-orang yang ingin mencapai tujuan tersebut sudah ada panduannya. Jadi nggak perlu mencoba satu persatu pilihan jalan yang ada karena sudah dibuatkan teorinya. Tapi kan di lapangan kondisinya beda-beda. Iya, betul. Tapi kan antisipasi itu dilakukan ketika cara yang paling benar sudah tidak bisa dilakukan. Artinya memang sudah tidak sesuai dengan teori. Tapi fakta di lapangan, banyak orang yang masih belum melakukan prakteknya sesuai dengan teori, tapi sudah menggunakan alasan praktek kan beda sama teori. Kenapa ini dilakukan? Menurut gua, kebanyakan orang akan memilih cara yang paling gampang. Sedangkan teori tidak mengenai cara yang paling mudah atau cara yang paling gampang, tapi cara yang paling efektif. Yang artinya selain gampang, hasilnya juga harus maksimal dan tidak menimbulkan resiko atau dampak ke depan. Paham? Kagak sama. Balik lagi ke cerita jalan yang tadi. Kalau seandainya nih ada pilihan dua jalan, yang satu jalan bisa ditempuh dengan waktu 15 menit, sedangkan satu jalan lagi bisa ditempuh dengan waktu 30 menit. Tapi ketika 10 orang melewati jalan dengan waktu 15 menit, saat mencapai tujuan itu hanya tersisa 2 orang. Sedangkan jalan yang waktu tempuhnya 30 menit, ketika sampai tujuan yang tadinya 10 orang menjadi 9 orang.
Jelas kita pilih jalan yang 30 menit karena meskipun lebih cepat dan lebih gampang jalan yang 15 menit, tapi menimbulkan resiko yang jauh lebih besar. Nggak mau dong. Gue setuju, praktek beda dengan teori. Tapi bukan berarti kita tidak menggunakan teori sebagai landasan. Misalnya nih, teori kita ibaratkan sebagai sebuah petunjuk untuk mencapai tujuan. Di pertengahan jalan, kita berbelok-belok keluar dari trek yang ada pada petunjuk. Dengan adanya petunjuk, kita bisa kembali lagi ke trek yang seharusnya. Tapi kalau seandainya nggak ada petunjuk, kita nggak tahu harus kemana. Sama halnya nih dengan praktek. Kalau seandainya di lapangan kita menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan teori, kita harus tetap tahu di mana trek yang seharusnya atau di mana teorinya, sehingga kita bisa menyesuaikan, dan penyesuaian yang dipilih adalah penyesuaian yang paling mendekati dengan teori atau dengan petunjuknya. Orang yang membuat teori itu sendiri adalah orang yang jauh lebih tahu tentang prakteknya. Orang yang membuat teori itu orang yang jauh lebih berpengalaman tentang prakteknya, dan orang yang membuat teori tersebut adalah orang yang lebih dulu sudah mengalami praktek-prakteknya. Gitu bos. Sekali lagi, gue setuju praktek beda sama teori. Praktek banyak variabel-variabel yang tidak ada di dalam teori. Justru itu, dengan banyaknya variabel-variabel, butuh satu petunjuk untuk dijadikan acuan. Teori. Kalau kalian nggak mampu menjalankan praktek sesuai teori, ya jangan disalahin teorinya. Yang paling penting menurut gua, teori dan praktek harus seimbang. Nggak bisa tuh praktek tanpa tahu teori, nggak bisa juga teori tanpa praktek. Sekali lagi, teori dan praktek harus seimbang. Teori bukan cuma teori. Oke, sekian gangguan dari gua. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan wassalam. Membuat teori harus melakukan pekerjaannya terlebih dahulu, barulah bisa dibentuk teori.